masyarakatnya. Dan mungkin ini kaitannya dengan pemaparan tadi Kang Erwin tentang sejarah yang dekat dengan anak-anak. Salah satunya mungkin dengan toponimi ya Kang, dengan penamaan jalan. Saya tinggal di Pandeglang itu di Jalan Muhammad Arsyad, tapi saya tidak tahu itu siapa gitu. Itu mungkin bisa jadi problem yang seharusnya di sejarah, maksudnya ketika belajar sejarah di sekolah bisa ke arah sana mungkin ya Kang. Jadi supaya anak-anak yang tinggal di sekitar nama jalan itu siapa sih sebenarnya gitu. Atau mungkin Cibanten itu apa gitu kan. Dari nama-nama tempat mereka bisa berusaha mencari tahu sebenarnya mereka itu tinggal di mana, sejarah wilayahnya bagaimana, dan mungkin itu bisa membuat mereka tahu siapa mereka gitu. Nah, kalau misalnya tadi regulasi, apakah mungkin untuk membuat semacam bahan ajar yang memuat tentang nilai-nilai budaya Banten, tapi melihat kita yang kondisinya sangat beragam, apakah mungkin untuk membuat seperti itu, Kang? Mungkin. Dan bagaimana cara, maksudnya membagi itu diajarkan semuanya atau hanya bersifat regional? Jadi mungkin tidak seluruh unsur kebudayaan Banten itu masuk dalam ruang kelas. Maksudnya gitu? Itu sangat mungkin. Dan itu sangat bisa. Apa yang saya tadi ungkapkan, persiapan kalau mau pandemi, itu rencananya tahun 2021 ini itu sudah dipakai. Ilmu fisika, guru fisika itu sampelnya harus menggunakan lokal. Ilmu fisika. Jadi kalau guru sejarah hanya tahu peristiwanya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Untuk memperdalamnya itu ada di guru masing-masing. Geografi, terus matematika, ada matematika lokal, ada hitung-hitungannya, teknologi tradisional, pengetahuan kimianya ada di situ segala macam. Makanya saya umpan balik pertanyaannya, ada nggak buku yang bisa dibaca oleh para guru-guru nih, calon guru nih? Pertanyakan itu. Gitu. Dokumennya ada, diskusinya segala macam ada. Tinggalan budayanya masih banyak. Sudah terdeskripsikan dengan baik belum? Sehingga enak dibaca, untuk mentransfer ke peserta didik mudah. Kalau dokumennya masih beraksara Arab berbahasa Jawa kuno, orang biologi baca tentang yang tadi ilmu debus itu, ya stres, habis waktunya. Ini yang perlu diungkapkan gitu. Jadi semua pengetahuan tradisional dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu, 8 unsur itu, ada berapa mata pelajaran di setiap sekolah dari SD sampai SLTA? Fisika, matematika, kimia, biologi, itu semuanya sampelnya harus sampel kebudayaan daerah. Sampelnya. Karena saya tahun 2017, tahun 2018 masuk tim kajian untuk itu dari kementerian. Teknologi tradisional, pengetahuan tradisional. Kenapa saya tadi bisa menjawab mengungkapkan asam dan garam? Karena 2017 sudah melakukan kajian, buka-buka dokumen, buka-buka ini segala macam. Tapi ini nggak diteruskan karena pandemi. Pemerintah daerah juga tidak menyiapkan anggaran untuk melakukan dokumentasi, analisa dan segala macamnya untuk mempersiapkan ke peserta didik. Kalau sejarahnya mah gampang, sejarahnya mah tahu peristiwanya, tahu tahunnya, tahu tokohnya, udah selesai. Tahu tempatnya selesai. Tapi di balik peristiwa itu, di balik tokoh itu, di balik masa itu dan tempat itu ada nilai yang terpendam. Ada nilai yang terpendam. Nilai itulah yang diungkapkan kembali, nilai itulah yang dikembangkan kembali, sehingga kita tidak lupa terhadap akar budaya kita. Kita besar masa lalu. Siapa yang tidak kenal Banten? Banten itu abad 18 itu menjadi buah bibir. Sastrawan, budayawan, pengusaha kalau belum ngopi di kedai Banten, host, istilahnya coffee house di Karangantu, itu belum dianggap sebagai budayawan, sebagai sastrawan, sebagai pengusaha. Ada arsipnya.
ada dokumennya. Belum berkunjung di Banten. Gitu. Artinya apa? Arti kebesaran masa lalu itu kita munculkan kembali sebagai semangat juang dengan tetap pemikiran Banten itu sudah luas ya dari dulu. Kenapa Abdul Mafahir mengundang guru dari berbagai disiplin ilmu? Merubah struktur bangunan tata kota itu dari Abdul Mafahir. Merubah benteng dari kayu menjadi batu bata itu sejak zaman Maulana Yusuf. Gawe kutak baluarti, bata kalawan kawis. Gawe kutak baluarti, membangun kota yang kuat dengan batu bata dan karang. Sekarang kita garis bawahi karang dan batu bata. Karang itu hanya jadi sampai ke kaput. Karang itu alami. Karang adalah akar budaya, tapi batu bata itu buat dari tanah diproses kemudian menjadi batu bata. Kita garis bawahi gawe kutak baluarti, bata kalawan kawis, membangun kota yang kuat, membangun wilayah yang kuat dengan mempertahankan tradisi dan mengembangkan inovasi. Karena batu bata itu inovasi. Dari tanah menjadi bata. Akar tradisinya apa? Karang. Simbol itu sudah diungkapkan sejak zaman Maulana Yusuf. Gawe kutak baluarti, bata kalawan kawis. Membangun kota yang kuat, membangun benteng yang kuat dengan batu bata dan karang. Inovasi yang memegang teguh akar budaya. Insya Allah Cina berkembang hari ini karena lewat jalur sutra. Korea mencuri Cina. Indonesia mudah-mudahan 2024 jalur rempah yang diajukan menjadi World Heritage Nusantara itu berkembang, maka itu menjadi poros untuk melakukan pengembangan. Tapi masyarakat Bantennya juga harus siap. Jalur rempah itu Cina dengan jalur sutranya, Banten khususnya umumnya Nusantara itu dengan jalur rempahnya. Karena jalur rempah ini yang akan menjadi pemicu dokumen arsip dan segala macam dikumpulkan, legasi segala macam, tinggalan budaya ini segala macam, terus semuanya untuk rempah-rempah. Kenapa? Karena modal untuk proses pengembangan lebih depan. Terakhir, saat itu perkuat kembali untuk posisinya gawe kuta baluarti, bata kalawan kawis, membangun kota yang kuat, membangun benteng yang kuat, membangun dengan batu bata dan karang, dengan inovasi pengembangan yang tetap mempertahankan akar budaya. Mungkin itu. Terima kasih ya Bah Yadi. Dan kedua hal itu juga ada ya, maksudnya karang dan bata adalah hal yang secara ekologis bisa kita temui di sini gitu. Jadi tidak perlu jauh-jauh gitu, tidak perlu impor ya. Dan ini saya jadi lupa untuk memberi kesempatan bertanya pada peserta yang ada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ada tanggapan lagi dari kolom chat, mau saya bacakan. Oh ya, wow, bagaimana nih waktunya? Ya siap. Mungkin bisa dibantu ya Kang. Ada 2 pertanyaan, silakan perkenalkan diri dan langsung pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rohmatul Fajri dari SMK Negeri 1 Kota Serang. Ingin bertanya ke Abah Yadi. Ini menarik memang kalau ketika kita bicara soal nilai-nilai maupun budaya pada masa Kesultanan Banten. Sehingga ini juga menjadi satu pengalaman yang menarik ketika dulu kuliah di Bandung gitu kan. Sebagai orang Banten ini selalu menjadi perhatian dari sisi nilai-nilai dan budaya. Kadang orang Banten itu dicap gitu ya, ataupun mendapat stigma religius, kemudian bahkan sampai ke hal-hal yang negatif, misalnya ahli santet, ahli pelet gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang kemudian menggugah, bahkan pada saat saya diuji sidang skripsi, kebetulan skripsi saya itu mengangkat soal tradisi kesenian pertunjukan patingtung seperti itu. Nah,
Di luar dugaan, penguji juga menguji di luar konten yang saya buat gitu kan. Pertanyaannya itu bagaimana Anda tahu sumo, misalnya, bahwa sumo itu juga bagian dari seni tradisi masyarakat Jepang. Nah, bagaimana pokoknya Pak Tingtung itu seperti sumo. Udah begitu aja. Nah, ini pertanyaan sekaligus ujian yang sulit saya jawab gitu kan, seperti itu. Nah, sehingga memang banyak sekali nilai-nilai budaya di Banten, terutama pada masa Kesultanan yang menjadi perhatian kita pada hari ini. Nah, contoh misalnya tadi sekilas ada gambar ilustrasi ataupun lukisan mengenai perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji. Nah, di sini terdapat suatu cerita yang memang ya, ketika kita bicara nilai-nilai pada masa Kesultanan, ini tentu saja nilai-nilai yang sangat kental barangkali dengan sisi-sisi keislaman, corak dengan kehidupan penuh syariat Islam gitu kan pada masa Kesultanan. Namun di sisi yang lain sampai kemudian ini menjadi satu fakta sejarah yang kemudian berkembang di masyarakat, dan kemudian guru-guru juga ini banyak disampaikan di kelas mengenai cerita ini. Sementara itu di sisi yang lain, ketika saya banyak mengobrol dengan masyarakat di sekitar wilayah Kasemen, Karanghantu, itu ada versi-versi lain terkait dengan cerita ataupun fakta-fakta sejarah yang kita hadirkan di kelas terkait dengan cerita pertentangan antara Sultan Ageng Tirtayasa sang ayah dengan seorang anaknya. Sehingga salah satu versi itu mengatakan bahwa tidak akan mungkin bahwa anak itu akan membangkang kepada orang tuanya, apalagi pada saat masa Kesultanan yang penuh dengan tradisi keislaman, yang kental dengan keislaman seperti itu. Nah, sehingga bahwa dikatakan bahwa itu adalah versi orang Belanda. Nah, jadi nilai-nilai inilah yang kemudian, walaupun banyak kemudian yang menceritakan singkatnya bahwa Sultan Haji yang kemudian menjadi cerita saat ini di buku-buku sejarah itu sebetulnya bukan Sultan Haji, sampai ke arah mistik, bahwa Sultan Haji itu makhluk lain, bahwa Sultan Haji yang sebenarnya itu yang kemudian menjadi Syekh Mansur, seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Abah Yadi terkait dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat ini yang kemudian berhadapan dengan fakta-fakta sejarah yang sudah kita sampaikan di kelas seperti itu. Itu saja. Tadi juga kita banyak bicara soal tradisi lisan dan sebagainya, manuskrip. Barangkali cerita ini juga mungkin ya bisa jadi berasal dari salah satu manuskrip yang mungkin kita belum tahu, seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau langsung di pertanyaan kedua? Abah Yadi, langsung dijawab saja. Ya, silakan. Ya, kalau stigma masyarakat Banten ke luar, emang dari dulu sudah. Orang Banten itu religius. Kenapa? Karena orang Banten itu kalau keluar daerah, itu dua hal sudah siap. Silat dan sholat. Karena hotelnya itu pasti masjid. Dari gratisan. Dari gratisan itu, satu gratisan buat makan, yang kedua gratisan untuk perpanjang hidup di rantau. Makanya biasanya sholat subuh, azan, baru dikasih sarapan, kemudian kalau nggak ada imamnya dia imam, terus naiklah. Maka stigma religius itu dari situ, dan itu tertulis di dokumen-dokumen arsip Eropa. Dokumen-dokumen arsip Eropa. Jadi kalau dokumen Bantennya nggak ada, karena dokumen-dokumen Eropa orang-orang Banten ketika keluar itu seperti itu. Kalau stigma religius, kalau stigma sampai ke mistik, itu siapapun orangnya yang sudah minum bertempat tinggal di Banten, mengabdikan dirinya ke Banten, ketika keluar dengan percaya atau tidak percaya, yakin tidak yakin, keyakinan yang ini, ketika keluar daerah itu rasa mistis itu, percaya dirinya cukup kuat. Orang dengan sendirinya aura Banten tuh akan kebawa. Apalagi kalau aktivis-aktivis mahasiswa dulu, pasti ketika terjadi chaos di pertemuan secara nasional, kalau ada orang Banten sudah teriak sekali ke berat meja, itu diam, aula.
dulu gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, aura itu muncul gitu. Nah, itulah apa namanya Banten yang religius. Nah, terkait dengan peristiwa Sultan Haji dan Agung Tirtayasa, buku-buku catatan sejarah itu peristiwanya hanya peristiwa pertempurannya, tapi ide gagasannya itu nggak muncul. Sultan Abdul Mafakhir, Sultan Abdul Qahar, makanya dimulai dikenal dengan istilah Sultan Haji. Di Banten itu di Kesultanan ada 3 gelar, ada 3 fase kesultanan. Pertama fase Panembahan Maulana, untuk mempermudah. Pertama fase Panembahan Maulana, dari Panembahan Maulana Hasanuddin sampai Panembahan Maulana Muhammad. Yang kedua fase Sultan Agung, dari Sultan Abdul Mafakhir, Sultan Agung Abdul Mafakhir sampai Sultan Agung Tirtayasa. Yang ketiga baru Sultan Haji, dari Sultan Abdul Qahar sampai Sultan Safiuddin. Di manuskrip sejarah rantai-rantai bicara Sultan Haji itu melihat tokohnya, patihnya siapa, ini siapa. Kalau bicara Sultan Haji itu biasanya langsung nisbatnya langsung ke Sultan Abdul Qahar, padahal enggak. Terjadi perlawanan segala macam itu bukan itu. Catatan yang banyak hilang, dibakar, itu peristiwa dari zaman Sultan Haji sampai Sultan Safiuddin. Yang tercatat itu hanya sekilas-sekilas. Ada wawasan, silahkan cek di baca yang versi Tanara, versi Kerabat Watu, dan ada juga versi Banten Lama. Ada 3 versi yang diawali kalimatnya satu Isun Amimiti, satu naskah, yang naskah kedua Kaula Arsa, yang ketiga Kula Arsa. Beda-beda karena dulu daya ingat, daya hafalan. Nah, di manuskrip itu menjelaskan sama seperti yang berkembang di masyarakat. Karena cerita itu muncul itu baru di tahun 1800-an. Ketika Banten sudah kehilangan identitas. Semuanya sudah diserahkan ke kolonial. Para pejabat-pejabat keratonnya, para ningratnya yang punya duit itu ke Eropa, keluar Banten, yang nggak punya duit tinggal di sekitar. Dan menghilangkan ningratnya. Karena kekhawatiran itu pasti akan dibunuh oleh Belanda, sehingga menghilangkan ningratnya. Nah, kenapa sampai terjadi pertempuran? Tahun 1673, Sultan Haji ketika baru pulang haji, karena itu diberikan gelar Sultan dan diangkat sebagai putra mahkota tahun 1673. Sementara Sultan Sepuh dengan Pangeran Purbaya itu sedang melakukan proyek besar yang direncanakan oleh Cakradana, itu pembangunan pusat ekonomi khusus di wilayah Tirtayasa. Pembangunan pesawahan untuk industri gula. Dari tahun 1653 sampai tahun 73, itu hampir 20 tahun Sultan itu jarang. Posisinya ke Banten Lama. Ajan. Ambil dilanjut apa ini?
Ya, dilanjut. Nah, ini mau melacak sumber-sumber Eropa tentang terkait Sultan Haji dan Sultan Agung Tirtayasa, kata kuncinya di Google Book, Agon van Bantam atau Agon of Bantam. Agon. Kalau bicara Agon di arsip Eropa itu bicara tentang Agung Tirtayasa. Jadi informasi itu dari peristiwa 1673 itu pertama Sultan Putra Mahkota itu menerapkan sistem hukum Islam seperti yang ditulis di manuskrip di sini. Hanya berlaku 3 bulan karena untuk uji coba untuk menerapkan sistem hukum Islam. Jadi sebenarnya peristiwa keributannya itu bukan kasus ekonomi diawali konfliknya, tapi pembaharuan sistem kesultanan. Kemudian tahun 1678, 1679 itu ketika Pangeran Purbaya datang dari Tirtayasa ke keraton, itu di keraton sudah ada taplak meja, makan sudah ada sendok. Gara-gara itu ribut Putra Mahkota dengan Pangeran Purbaya. Orang Eropa itu sudah duduk di di pendopo keraton yang kalau di Serosoan yang lingkaran, yang setengah lingkaran itu di bagian atasnya itu diceritakan di sini orang-orang Eropa itu sudah lagi ngobrol ria bersama Putra Mahkota. Sementara kebijakan ini tidak diketahui oleh orang Sultan Agung Tirtayasa dan Menteri Luar Negerinya saat itu, adiknya sendiri, yaitu Pangeran Purbaya. Disitulah adu mulut sehingga terjadi keributan. Dua-duanya rupanya sudah sudah melakukan perjanjian. Sultan Agung Tirtayasa sudah mengirim utusan ke Inggris untuk membeli senjata. Ngabei Wirapraya yang punya yang duta besar. Sultan Haji juga itu mengirim utusan untuk menyiapkan pesan senjata ke VOC. Jadi yang perang yang bertempur di gambar tadi itu bukan orang Banten, orang Belanda sama orang Inggris di tengah laut. Itu ceritanya lucu di sini. Jadi ketika kapal Belanda kena kapal Inggris, itu pendukung Belanda sorak-sorak, itu pun sebaliknya. Terus informasi peperangannya. Tapi walaupun informasi peperangan seperti itu, informasi perang bukan nilai peristiwa perang. Ternyata ada nilai yang paling mendasar di situ. Yang sampai hari ini nilai itu yang luput dari pemikiran masyarakat Banten sendiri. Apa nilainya? Perubahan. Sultan Haji itu pembaharu, tapi ditolak oleh orang tua dan masyarakatnya. Itu yang menyebabkan terjadinya pertempuran. Pembaharu. Kenapa? Setelah beliau naik tahta, Sultan penuh, barulah dibuat undang-undang Kesultanan Banten. Saya ada manuskripnya. Diatur secara saksama semua, sampai mengatur tentang laki-laki yang merayu perempuan di alun-alun, perdebatan ini itu segala macam, yang asalnya hanya lisan, diatur lewat undang-undang, diatur semua lewat peraturan. Karena Sultan Haji menginginkan saat itu posisinya Banten itu masuk kategori kerajaan kesultanan, itu dianggap keempat terbesar di dunia: Inggris, Ottoman, Prancis. Banten untuk Asia Tenggara. Sementara di Asia Timurnya itu ada Korea Selatan, ada Korea, ada India, ada juga Cina. Di perjanjian laporan Ngabei Wirapraya di tahun 1673, kemudian arsipnya ada dua. Arsip asli dan arsip aslinya itu berubah.
oleh Belanda untuk laporan ke Sultan Haji. Siapa yang mengadu domba pertempuran Sultan Haji dan Ageng Tirtayasa? Orang menganggap sumber-sumber sejarah itu adalah orang Belanda, VOC. Padahal itu adalah orang Cina. Sukadana. Jadi apa istilahnya sekarang? Ekonomi untuk menguasai ekonomi, kecemburuannya itu sudah dilakukan. Perjanjian undang-undang peraturan, perjanjian antara Sultan Haji dan VOC ada di arsip nasional. Saya juga punya arsipnya. Itu dilakukan dari mulai tahun 1657 di kodenya Bantam 63, Bantam 66 dan Bantam 72. Kode arsipnya sampai ada 3 arsip yang udah saya copy, hanya baru 10 sampai 15 halaman karena lumayan harganya, nggak biayai oleh negara. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen ambil di arsip nasional itu Bantam 67, Banten 66, Banten 58 dan Banten 72. Itu dokumen perjanjian antara Sultan Haji dan VOC. Revisi per revisinya. Itu mengatasnamakan Sultan Haji. Padahal yang melakukan perjanjian itu strateginya adalah oligarki dari salah satu Sukadana. Iri terhadap orang Cina yang lain yang Cakradana yang diangkat oleh Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Banten, Pangeran Cakradana ini. Sukadana ini iri. Padahal Sukadana ini di tahun 1653 itu sudah diperintahkan oleh Ageng Tirtayasa untuk dibunuh. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa pembaharuan oligarki. Kalau yang sekarang dibaca kan posisinya itu. Kalau cerita rakyat banyak bahwa Sultan Haji ketika pulang haji, kemudian ini apa segala macam, manuskripnya juga ada, itu supaya masyarakat tidak kehilangan identitas kebantenannya. Masyarakat supaya tidak kehilangan identitas kebantenannya dan masyarakat masih tetap mencintai kerajaannya, termasuk salam hormatnya. Salam hormatnya orang Banten di manuskrip dan arsip itu tidak seperti masyarakat Jawa yang ngesot, hanya nunduk, tundukan kepala. Seperti halnya juga masyarakat Asia yang lain. Karena memang tadi multikultur itu tentang bahasa segala macam mengkaji tidak cukup 10 tahun untuk didiskusikan seperti ini. Karena banyak rangkaiannya. Banyak. Mudah-mudahan ini sebagai pemantik aja. Mudah-mudahan tidak puas. Mungkin seperti itu. Kalau nggak puas silahkan di rumah banyak dokumen arsipnya, diskusi bersama sambil ngopi darat. Terima kasih. Terima kasih Abah Yadi, karena waktunya sudah menjelang sudah habis sih sebenarnya. Jadi mungkin pertanyaannya bisa disampaikan langsung. Untuk informasi, Abah Yadi juga membuka kelas membaca naskah manuskrip yang bisa diakses langsung ke beliau. Jadwalnya Sabtu di rumah Abah Yadi gitu. Jadi untuk misalnya ibu bapak yang ingin mengakses data sejarah, sumber sejarah berupa manuskrip, itu bisa ke Abah Yadi. Dan ini tadi dari 2 pemateri kita yang keren-keren ini, kita sudah punya banyak PR ya yang harus dikerjakan. Bagaimana bisa menyusun bahan ajar dan meningkatkan metode pengajaran yang menarik dan packaging yang bagus juga supaya nilai dan budaya lokal ini oleh anak-anak peserta didik bisa diolah, dan mereka juga punya terlatih untuk mengalih wahanakan unsur budaya ini supaya lebih relevan dengan zaman sekarang gitu. Tadi seperti yang kata Abah Yadi bilang bahwa yang penting adalah tradisi dan inovasi, berakarkan tradisi dan berinovasi. Nah, saya sekarang untuk penutup acaranya minta Kang Erwin dan Abah Yadi memberikan penutup berupa closing statement. Semoga berkenan. Silahkan Abah Yadi dulu atau Kang Erwin dulu? Oh ya, sesepuh dulu. Hanya mengingatkan mungkin untuk seluruh masyarakat, aktivitas kebudayaan itu cukup dengan 3M. Melihat, mengamati, dan melaksanakan.
Kita nggak mesti harus berpikir teori, karena teori itu nanti. Ketika sudah ada di atas meja, buku dan laptop, itu baru bicara teori. Dokumentasikan semua apa yang kita lihat di masyarakat, sehingga kita untuk mempermudah melakukan sebuah kajian. Supaya apa? Banten hancur hari ini karena perpustakaannya di masa Kesultanan hilang tanpa karana. Dalam tradisi klasik literasi, lebih baik hancur 1 juta pasukan daripada 1 buku yang hilang. Kalau 1 juta pasukan mati, hanya butuh 6 bulan untuk mendapatkan 10 juta. Tapi kalau 1 arsip, 1 dokumen, 1 buku yang hilang, butuh 1000 tahun untuk melengkapinya. Hari ini Banten terjadi seperti itu. Kita baru tersimpan memiliki beberapa dokumen, tapi untuk melengkapi dokumen itu supaya menjadi jiwa dan kebanggaan Banten seperti Banten masa lalu, mari bersama untuk melakukan hal yang terbaik untuk pengembangan Banten ke depan. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Abah Yadi, Mbak Nanda. Sejarawan David McClellan mengatakan bahwa sejarah adalah salah satu navigasi yang paling tepat di masa yang sulit. Sejarah itu berbicara tentang kita, siapa kita, bagaimana kita, dan apa adanya kita. Abraham Lincoln pun pernah mengatakan bahwa kita tidak dapat melarikan diri dari sejarah. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup acara seminar ini. Yang pertama, kami berharap kepada pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk selalu memperhatikan mata pelajaran sejarah. Gitu ya, bukan karena kami egois ingin diperhatikan, tetapi ini lebih dalam kerangka pemikiran nasional, pentingnya sejarah untuk generasi bangsa kita. Yang kedua, mari Bapak Ibu kita berkolaborasi ya, baik peneliti, budayawan, seni, guru-guru begitu ya, untuk membuat sebuah rekomendasi bahan ajar gitu ya, manuskrip yang belum terbaca nanti bisa di-share ya Mbak ya ke kami guru-guru untuk menyampaikannya di ruang-ruang kelas begitu ya. Dan yang terakhir, jangan pernah bosan ya dengan belajar sejarah, karena hitam putihnya hidup kita itu juga tergantung pemahaman kita terhadap sejarah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Erwin. Ini saya sebagai generasi muda, pernah dengar dari seseorang kawan yang bilang kalau anak-anak muda itu perlu dan punya hak untuk mengetahui siapa diri mereka dan identitas mereka gitu. Dan mungkin sejarah adalah cara untuk memenuhi hak tersebut gitu. Terima kasih. Saya Nanda, moderator kegiatan diskusi keempat. Saya mohon maaf atas kesalahan, juga atas kesempatan yang tidak sempat diberikan kepada penanya-penanya. Nanti bisa langsung saja hubungi ke Abah Yadi atau Kang Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Cek, oke. Beri tepuk tangan lagi untuk kedua narasumber dan moderator pada hari ini. Terima kasih ke Pak Yadi, Pak Erwin ya, dan Nanda yang sudah membuat sebuah seminar ya yang cukup menarik ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk kedua narasumber dan moderator silahkan untuk berdiri dan maju ke depan, karena akan ada yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Museum. Baik, silahkan ya. Baik, selanjutnya Pak Erwin sebelah sana, iya silahkan. Ya. Ya, baik, untuk moderatornya silahkan.
Baik. Oke, baik. Untuk fotonya, untuk narasumber, ya untuk narasumber sama moderator dulu foto sebelah sini. Ya. Ya, yang perempuannya mungkin ibu di tengah sama Nanda, iya. Oke, baik. Ya, senyum. Pakai masker ya. Ya. Baik, salam museum dulu. Ya, baik. Salam museum, tangan di atas. Baik, salam sahabat museum, museum di hatiku. Sekali lagi, salam sahabat museum, museum di hatiku. Baik, oke, untuk Bapak Guru silahkan, ada kaos di dalam tas, silahkan diambil. Ya, diperlihatkan saja, Ibu Bapak, diperlihatkan. Ya, dibuka. Ya, ya. Gak apa-apa, Bu. Dibuka saja. Untuk peserta mungkin boleh foto bersama dulu, buka kameranya terlebih dahulu.